Kalau Mbak Serafi ini menjadi atlet, bukan hanya ada tantangan, tetapi juga mungkin kadangkala ada yang namanya demotivasi ya Mbak ya. Mungkin kadangkala kita sudah merasa, "Oke, gue percaya diri, saya percaya diri," tapi kadangkala kita ada down-nya juga kan ya Mbak. Apalagi kalau kita compare gitu sama tetangga sebelah, biasanya rumput tetangga lebih hijau gitu. Nah, kadangkala kan kita juga merasa kayak gini loh Mbak, kalau aku sih merasanya kayak, "Oh kok saya udah ngelakuin ini, tapi kayaknya stuck deh. Kayaknya pintu-pintu berkat itu kok kayaknya mandek aja gitu-gitu, ngelihat orang lain yang usahanya nggak usah banyak-banyak, kayaknya mereka banyak banget mendapat, berkatnya gitu." Itu ada sempat merasa begitu dan apa yang Mbak Serafi lakukan pada saat merasa bahwa lagi di ruangan demotivasi? Kalau itu saya baru merasakan 7 tahun terakhir ya, Mbak. Karena Oh, saya 2016 itu cedera. Cedera ah, berat yang saya dihadapkan pada pilihan pensiun dini atau rehabilitasi total. hmm, Yang artinya kalau saya rehabilitasi total berarti saya harus menyerahkan gelar juara saya kepada orang lain di PON 2016 dan saya harus rehabilitasi total yang saya nggak tahu sembuhnya kapan, apakah 2020, 2021 saya bisa lari di PON atau tidak. Jadi saya gambling waktu itu. Dan itu betul-betul membuat saya mempertanyakan kemampuan saya. hmm. Tapi puji Tuhan saya punya support system yang luar biasa yang mengingatkan saya bahwa saya bukan terlalu dini. Saya sudah ada di titik yang tidak boleh menyerah gitu. Dan dari situ yang namanya orang bangkit setelah gagal itu memang saya rasakan berat sekali. Tapi ketika kita bisa mendobrak itu, kita akan tahu bahwa kita itu punya kemampuan yang luar biasa. Jadi saya percaya pada omongan bahwa memang ketika kita terdesak kita jadi lebih kuat, yes, of course, betul. Karena di situ saya mendobrak banyak hal ya. Salah satunya ketika dokter bilang, kamu nggak bisa sembuh, cedera ini nggak bisa sembuh, kamu nggak bisa lari di 2020. Saya menantang diri saya, oke, we'll see, apakah saya kuat atau tidak. Dan ketika saya sudah ada di titik akan kembali menjadi juara lagi, saya harus cedera di 2018, saya cedera kejatuhan besi 120 kilo yang kalau melihat videonya saya harusnya mati gitu dalam tanda kutip ya, emang benar-benar parah dan hampir tidak bisa jalan sebenarnya menurut dokter itu. Tapi saya gambling lagi, saya bilang sama dokter 2019 saya harus kualifikasi PON, hanya dalam waktu 6 bulan saya harus bisa lari, saya bilang. Saya menantang dokternya dan menantang diri saya. Tapi Wow, ketika saya menantang diri saya juga harus yakin dulu. I must to believe myself. Saya harus belajar percaya dulu sama diri saya, baru saya bisa melakukan apa yang tadi saya yakini. Kan seperti hmm. itu. Ketika itu berhasil saya lakukan, ketika saya, oke, saya calm down dulu, saya tenang, saya berbicara pada diri saya bahwa saya mampu, saya sudah terlalu jauh untuk menyerah, dan I do it. 6 bulan kemudian, saya lari di kualifikasi PON dan saya lolos limit PON sebagai satu-satunya perempuan sprinter Jawa Timur yang lolos limit PON murni di PON 2021. Ibaratnya seperti ada blessing in disguise gitu ya Mbak ya. Jadi Nah, kalau misalnya jangan fokus ke orang lain ya. Karena hmm. kita seringkali fokus ke kesuksesan orang lain tanpa tahu prosesnya. Jadi sebenarnya yang harus kita tanyakan ke seseorang itu bukan proses dia, bukan wah udah sukses ya, gimana caranya, enggak, tapi bagaimana dia menghadapi kegagalannya untuk dia jadi sukses. Wah, oke. Kalau Mbak Serafi punya tantangan pada saat, cedera gitu ya di bagian, otot kakinya gitu. Kalau VOB sendiri, apa sih tantangan yang terberat yang dihadapi, teman-teman perempuan, musisi begitu ya, dan pernah nggak juga tercetus kalau tadi kan dibilang, "Aduh kayaknya saya mati nih," kalau kata Mbak Serafi begitu ya, maksudnya konotasinya yang, "Aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, kayaknya karir saya akan udah end up deh dari sini semuanya." Kalau teman-teman pernah berpikir nggak dan apa tantangannya juga dan pernah nggak berpikir, "Oke lah kayaknya ini bukan jalannya deh ya, kita kayaknya mandek gitu-gitu aja, jadi kita bubar aja deh." Pernah sih dan itu beberapa kali karena ya di awal-awal memang cukup berat apalagi yang kita rasakan adalah, yang terberat untuk dilawan itu adalah stigma. Stigma Mmm, bahwa musik yang kita mainkan ini nggak cocok untuk perempuan berhijab lah dan segala macam gitu. Bahkan bahkan ada yang sampai, orang-orang menentang hingga ke kekerasan fisik gitu, melakukan teror dan, yang lainnya gitu. Belum lagi itu hujatan di media sosial. Dan itu bukan cuman menyerang satu orang, tapi tiga-tiganya dari kita, bahkan ada yang sampai menyerang keluarga. Nah, dari situ kita oh, sempat mikir kalau, apa jalan yang kita ambil ini udah bener atau belum gitu. Tapi kemudian kita sadar kalau ya itu bukan salah kita gitu. Kita nggak punya apa ya, kita nggak punya
kekuatan untuk merubah pikiran orang dengan kita ngomong ke orang itu jangan gitu dong gitu. Kita nggak bisa gitu. Makanya kita memilih untuk ya udah kita harus kasih mereka pembuktian bahwa dengan bermusik kita tetap baik-baik aja gitu. Karena selama ini yang jadi pertentangan di orang adalah kita musik ini tuh negatif gitu. Kayak kita tuh udah buruk gitu. Mereka menganggap bahwa musik ini adalah musik yang membawa ke pergaulan bebas, terus mengajak ke keburukan. Nah, kita mencoba membuktikan bahwa dengan kita berekspresi di bidang musik metal, kita tetap baik-baik saja sebagai perempuan yang sekarang bisa kalian lihat. Gitu. Oke, jadi jangan dengarkan kolom-kolom komentar negatif gitu ya dari netizen-netizen. Tutup kuping aja. Kalau misalnya mau buka kuping, silahkan. Tapi dengarkan kualitas musik yang VOB hasilkan gitu ya maksudnya ya teman-teman VOB ya. Betul.